Mama nggak percaya. Pak Haris itu gadis yang baik. Mana mungkin dia punya niat jahat sama Atar. Ranum itu sudah mulai curiga sama kamu. Dan Malik berusaha cari tahu tentang latar belakang kamu. Gimana aku nggak stres? Bersamaan dengan acara ijab kabul kakaknya Malik, saya mengumumkan bahwa sekarang Ranum dan Malik sudah resmi bertunangan. Lihat, Malik dan Ranum adalah pasangan yang serasi. Mereka cocok sekali. Dan pertunangan ini kurang afdol kalau tidak pakai tanda cinta. Nah, nih. Hah, lihat. Ini cincin pertunangannya. Sudah saya siapkan sejak lama. Lengkap dengan namanya. Ranum dan Malik. Tuh. Kalian tuh sadar nggak sih udah bikin onar di pernikahan anak saya? Justru itu Bu Samira, mumpung kita semua nih lagi pada kumpul, ya sekalian aja umumkan pertunangannya. Diam kamu. Memangnya bisa seenaknya mengumumkan pertunangan? Ini sedang berlangsung pernikahan anak saya Atar dan Paris. Bu Samira, nggak usah marah-marah gitu, galak bener. Udah tenang aja, nggak usah dibikin ribet, umumkan pertunangannya. Beres kan? Saya tidak setuju, itu masalahnya. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah merestui Malik juga kamu, Ranu. Emang si Ranum kenapa? Pakai nggak setuju. Ah, Bu Samira, gimana kalau kita tanya sama Malik, orang yang bersangkutan, ya? Malik, apakah kamu benar-benar mencintai Ranum? Iya, Bu. Saya mencintai Ranu. Dan saya ingin menikahinya. Ayo sini. Pasangkan cincinnya ke tangan Malik, ayo. Ini Malik, kamu pasangkan cincinnya ke tangan Ranum. Ayo.
kenapa dibuang sih, Ma? Malik! Malik. Sini. Kenapa sih, Ma? Malik, apa-apaan sih kamu, Malik? Mama tidak suka ya. Kamu ikut-ikutan kampung seperti Ranum dan ibunya. Kamu tuh bikin malu. Ma! Ya Allah, Mama. Dan Anda, bawa perempuan kampungan ini pergi dari rumah saya. Kalian berdua tuh mengacau pernikahan Atar dan Paris anak saya. Dan ingat ya, kalian berdua jangan pernah berpikir atau bermimpi perempuan gembel ini bisa menikah dengan Malik anak saya dan tinggal di istana saya. Saya ini orang yang terpandang. Tidak mungkin saya punya menantu gembel seperti kamu. Lihat Paris dan Atar. Atar anak kedua saya menikah dengan Paris dari keluarga terpandang, high class. Yang mau menikah itu Malik dengan Ranum, bukan ibu. Dan yang menentukan hak menikah atau tidak adalah Malik. Ibu tidak bisa menghalang-halangi. Jangan sembarangan ya kamu ngomongnya. Menikah itu bukan urusan anak-anak saja, tapi itu urusan kedua belah pihak, kedua keluarga. Ngerti kamu? Bu Samira, saya minta maaf. Ibu ya pulang. Apa-apaan sih kamu? Ngapain kamu minta maaf? Malik sama kamu tuh sudah saling mencintai dan Malik sudah janji untuk menikah sama kamu. Hei, kamu tuh jangan kegeeran ya. Saya tuh ibunya Malik, keputusannya ada di tangan saya. Saya yang memutuskan Malik menikah dengan siapa. Tapi saya kalau bilang tidak, Malik juga tidak akan pernah bisa melanggar. Ngerti kamu? Jadi begitu Malik, hah? Kalau mama kamu melarang kamu menikah dengan Ranum, maka kamu tidak akan menikah sama Ranum. Sadar Malik, sadar. Kebahagiaan kamu itu di tangan kamu sendiri, tanpa harus campur tangan ibu kamu ini. Dengar ya kamu ya, restu ibu itu paling utama, tahu? Gak enak sama orang, Ma. Hei Malik, kamu dengar ya Malik? Yang harusnya malu itu adalah mereka. Mereka berdua sudah mengacau pernikahan Atar. Kamu juga ya, Ranum ya. Kamu tuh sudah saya ingatkan berkali-kali, jangan pernah datang di pernikahan Atar dan Paris. Dasar tidak tahu malu, tidak tahu diri. Kamu tetap berani nekat datang ke sini juga. Enggak, Ibu di sini cuma buat diomel-omelin terus merusak pernikahan orang aja. Ibu tidak akan pergi dari sini sebelum acara pertunangan kamu dilaksanakan. Ranum. Malik, stop Malik. Malik, sudah Malik, jangan dikejar. Mama tidak mau berurusan sama orang kampung kayak gitu lagi. Mama udah muak. Ranum, tunggu. Kamu nggak boleh lari dari masalah ini. Kamu nggak boleh jadi pengecut. Ibu Ranum bukan pengecut. Ranum malu sama perbuatan ibu. Kurang ajar kamu. Jaga mulut kamu. Ranum! Malik! Ranum! Ibu gak boleh kasar gitu dong, Bu. Ini bukan urusan kamu. Kamu tidak bisa memiliki Ranum tanpa seizin saya. Sekarang Ranum, sini Ranum. Ibu. Lepas. Bu. Ranum, sini. Ranum gak perlu izin Ibu. Hei, kalian berdua. Hei, pergi dari rumah saya. Jangan ngomong seenaknya. Suruh anak ibu melepaskan anak saya. Apa kamu bilang? Malik dengar Mama Malik. Lepasin perempuan kampungan dan burahan ini Malik. Dan ingat ya, kamu jangan pernah menjalin hubungan dengan perempuan seperti dia. Anak ibu yang tidak punya moral seperti Miranda. Mama. Ma istighfar, Ma. Malik, seperti itu, Ma. dengar Mama ya. Otak kamu sudah diracunin perempuan kedua ini. Ya Allah, Mama. Mama dosa, Ma. Mama gak boleh ngomong kayak gitu, Ma. Kamu gak boleh kurang ajar sama ibu kamu di sana. Aku gak perlu dibelain lagi. Kamu memang tidak perlu dibela, tahu? Ma, ya Allah, Ma. Ranum! Udah, Ranum. Malik, Ma, udah. Ranum! Malik, udah. Masuk. Dasar bodoh, perempuan gak tahu diri. Kenapa kamu kabur dari acara itu? Hah? Kenapa?
Ibu Ranu minta maaf. Tapi menurut Ranu, Ibu itu harusnya nggak kayak gitu, Bu. Malu. Itu pernikahan Paris sama Mas Satar. Ibu nggak boleh ngerusak acara itu. Apa yang ibu lakukan memang sudah seharusnya ibu lakukan. Dan ibu memang seharusnya mengumumkan pertunangan kamu dengan Malik. Ibu tahu apa yang harus ibu lakukan di depan perempuan seperti Samira. Orang kaya yang merasa statusnya tinggi dari kita. Kita harus melawan tindakan seperti itu. Ngerti kamu? Mama itu betul-betul tidak bisa mentolerir lagi. Kamu tuh keterlaluan, kamu merusak pernikahan kakak kamu Atar demi mereka, tau nggak? Intinya aku nggak membela mereka. Samira, sudah jangan ribut-ribut. Kenapa? Malu kan itu banyak orang di luar. Yang bikin keributan tuh siapa yang memulai? Dua perempuan kampung itu, Mi. Astagfirullah, Samira, sudah. Malik, Mama peringatin sama kamu ya Malik. Kalau kamu masih nekat melindungi dan berhubungan sama mereka, berarti kamu benar-benar tidak menghargai mama kamu lagi. Kalau Ranu memang jodoh, nanti Ranu juga nikah sama Malik. Jodoh di tangan Tuhan, Bu. Ibu nggak mau tahu. Kamu harus segera menikah dengan Malik. Di KUA ataupun di luar KUA secepatnya. Dan jangan coba-coba ceramahin ibu. Emang kamu pikir kamu siapa? Sepatah kata pun yang dapat ungkap kebesarannya, dan tak seindah apapun yang dapat melukiskan ramatnya. Seperti indah asma-Mu ya Allah yang menyejukkan kalbu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bersujud aku padamu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku cinta banget sama kamu. Lebih dari apapun. Sampai sekarang, aku masih bingung. Masih mempertanyakan kenapa takdir membuat hidup aku seperti ini. Setelah kamu hadir dalam hidup aku gak punya alasan lagi untuk mengeluh.
Gara-gara produk sampo situ, rambut saya rontok semuanya. Iya Bu, nanti saya ganti dengan produk sampo yang lain yang cocok dengan kulit kepala Ibu dan rambut Ibu. Maaf, memangnya kalau sudah minta maaf rambut saya rontoknya akan kembali pulih? Enggak. Pokoknya saya akan minta ganti rugi. Aduh, jangan begitu toh Bu. Jangan kenceng-kenceng, nanti denger yang lain. Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu harus ganti semua kerugian saya. Aduh Bu. Laksir! Ngayol! Dulu. Ini papaan nih. Mencek-cekan. Aduh, lepas, Bu. Lepas. Ini. Bu. Kesambat di mana sih? Eli, lepas gak? Saya cium nih. Saya cipok nih. Dasar perusahaan mesum. Awas kalian semua, saya laporin ke polisi. Lah kan Ibu udah kasih saya. Lepasin, Pak. Orang sarap. Pak, bibir saya mana? Hah? Lah itu apa? Masih ada. Iya, monyong kayak arwana. Arwana. Iya. Kiri habis. Terus. Balas. Hop. Siang, Mbak. Makasih. Wow, gocap. Mila, ya ampun, gue seneng banget deh. Oh, ini nih. Gue gak nyangka dia bisa satu kampus sama lo. Kenalin, ini teman-teman kumpul gue waktu zaman SMA. Ini Clara, Joy, ini Dewi, ini Daniel. Ranum, kamu kerja gimana sih? Masa cacat begini kamu terima? Kamu kan yang ngambil dari tempatnya Pak Jaya? Saya nggak mau tahu ya. Sekarang kamu cek semua barang-barang yang ada di gudang. Dan kalau ada yang cacat, minta ganti yang baru. Maafin saya, Bu. Paris, tumben-tumbenan pengantin baru bangunnya pagi. Di mana-mana pengantin baru itu kan bangunnya siang. Ya, aku kan mau menyenangkan suami di hari pertama menjadi suami istri, Ma. Nggak apa-apa kan? Jangan cuma jadi pengantin baru terus rajin. Nanti seterusnya harus lebih rajin dan sayang sama suami. Pak, maafin saya, Pak. Saya nggak sengaja. Saya beneran nggak sengaja. Maafin saya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Tapi lain kali hati-hati aja ya. Saya pikir tadi ada yang marah sama saya. Saya nggak marah, Pak. Saya minta maaf. Saya minta maaf ya. Hati-hati lain kali ya. Kamu nggak diketawain sih dia. Ya abis dari tadi mungkin sedih terus. Minimal ya, karena ada cerita ini. Paling nggak kita terhibur, ya nggak sih? Siapa yang sedih terus? Malik. Kayaknya aku harus buru-buru pergi deh. Takut Bu Rosa marah, ya? Makasih ya, Del. Ya. Dah. Kenapa? Kamu masih kepikiran ya? Aku mau minta maaf atas perlakuan ibu aku. Ranum, kamu nggak perlu minta maaf. Kamu kan nggak salah. Lagian pernikahannya Mas Atar berjalan lancar kok. Ini bukan pertengkaran kita, tapi pertengkaran orang tua kita. Tenang, Malik, tenang. Ibu tidak akan berbuat apa-apa sama Ranum. Malah sebaliknya. Udah, kamu duduk aja. Tante boleh duduk ya? Tante udah mikir semalaman tentang kejadian kemarin waktu acara pernikahan kakak kamu.
Tolong Malik, jangan salahin Tante. Tante itu nggak salah. Yang membuat Tante nggak habis pikir, mama kamu itu kan dari kalangan atas. Tapi kenapa ya tidak bisa melihat kamu mencintai Ranum? Padahal orang hebat itu dilihat dari sikapnya, bukan dari uangnya. Ibu. Malik, kalau boleh usul, ya cuman sekedar usul, gimana kalau kamu sama Ranum secepatnya menikah? Ya daripada dilihat orang terus, nanti malah menimbulkan fitnah. Kamu tenang aja Malik, jangan khawatir. Tante tuh udah berubah pikiran. Tante mendukung kamu segera menikah dengan Ranum. Ya menikah di KUA ataupun di luar KUA. Ibu, maafin aku. Tapi Ranum gak akan pernah menikah sama Malik tanpa persetujuan Ibu Samira. Malik nanti sama Ranum akan menikah. Kalau udah disetujuin sama seluruh anggota keluarganya Malik. Aku setuju sama Ranum, Bu. Dan Ibu nggak perlu khawatir, Bu. Karena aku akan meyakinkan keluarga aku soal ini. Yakin kamu? Insya Allah aku akan coba terus, Bu. Terus kalau mama kamu tetap tidak merestui hubungan kalian gimana? Niat baik itu insya Allah akan menghasilkan yang baik, kan? Pokoknya mama mau kamu putuskan Ranum. Loh, mobil siapa nih parkir di tempat gue? Woi, mobil siapa nih berani banget parkir di tempat gue? Ada apaan? Ada masalah apaan? Siapa pemilik mobil jelek ini? Mobil gua. Emang kenapa? Pakai nanya lagi loh. Mobil jelek kayak gini tuh gak pantas parkir di tempat VIP kayak gini. Minggirin cepetan. Emang lu pikir ini parkiran nenek moyang lo? Gue tadi udah bayar parkir ya di sini. Lu nggak baca? Tuh, parkir gratis. Pindahin. Gak mau. Ya betul. Lawak dia, bro. Berhenti. Gue mau ngajarin mobil lo jelek gini. Ini kaca gua hancur. Lo awas. Mama kan sudah bilang sama kamu, kalau kamu tetap berhubungan sama Ranum, berarti kamu benar-benar tidak menghargai Mama. Tolong dong, Mama jangan lihat Ranum dari sudut pandang Mama yang salah, Ma. Ranum nggak serendah itu, Ma. Iya, Samira. Umi lihat Ranum itu adalah gadis yang baik. Nah, kalau anak sudah minta izin untuk menikah, kita sebagai orang tua itu harus mendukung. Karena menikah itu adalah ibadah. Umi, ibadah apa, Umi? Umi kan lihat sendiri perbuatan Ranum dan ibunya itu. Mereka itu bikin malu saya ketika Atar menikah. Itu namanya ibadah. Udahlah Malik. Ya. Pokoknya Mama mau kamu putuskan Ranum. Kamu cari calon istri yang lebih baik daripada Ranum. Contoh aja seperti Paris. Ma, cinta itu kan nggak pernah bisa dipaksain, Ma. Kamu lagi. Kamu juga nggak cinta kan sama Paris? Tapi akhirnya apa? Kamu mencintain Paris kan? Bahkan kamu sudah melupakan Fahrani. Yang tadinya kamu cinta mati sama Fahrani. Iya kan, Atar? Kalau kasus aku sama Fahrani itu beda, Ma. Ya, nggak mungkin kan, Ma. Aku menikah sama Fahrani yang udah meninggal. Dan pada saat itu juga aku nggak punya pilihan. Emang aku harus melupakan Fahrani, Ma. Ah, udahlah Atar. Kamu tuh gimana sih? Orang sudah salah, kamu belain. Sampai kapanpun Mama tidak akan pernah merestuin Malik sama Ranum.
Neng, jangan ditampok lagi ya. Ini bibir udah nyonyor, udah pedes. Jangan dicekek lagi ya. Saya mau komplain. Nih, lihat. Cek yang Bapak kasih ke saya, kosong, gak ada dananya. Oh, masalah itu toh. Itu bukan cek kosong, tapi memang belum ada duitnya kok. Sabar ya, sabar Mbak Mona. Sabar. Produk perusahaan ini sudah masuk dan terbit di majalah saya. Jadi nggak bisa nggak ada duitnya. Sekarang, mana? Kasih saya cek yang benar. Saya nggak mau cek yang kosong. Waduh, nggak bisa Mbak Mona. Sampai sekarang ini belum ada dananya. Sumpah mati loh. Jangan sumpah-sumpah mati, Pak. Nanti mati beneran baru tahu rasa. Tahu nih Bapak, barangannya kalau ngomong. Emang mau mati beneran? Hah? Kalau masuk surga, kalau masuk neraka, baru tahu. Nyaho. Neng, sabar Neng. Aduh, kata orang sih, kalau misalnya sabar, pantatnya lebar. Maksudnya dosanya pudar. Apa kamu bilang? Hah? Saya disuruh sabar? Saya ini udah cukup sabar ya. Kalau saya nggak sabar, perusahaan ini sudah saya laporkan ke polisi atas tuduhan penipuan dengan cek kosong. Yul, terima kasih ya. Sudah belain saya, sudah nolong saya. Dah, siapa yang nolong Bapak? Ger amat, saya nolongin Neng ini. Udah Pak, buruan bayar. 8 saya tahu dana promosi ada. Ayo bayar. Jangan berkelapilon deh. Bayar, kalau nggak, Bapak pilih. Mau mati dicekek emak-emak yang tadi, apa dicekek sama Neng ini? Ayo, pilih. Hah? Enggak. Ya, saya bayar Mbak Mona. Saya transfer ya. Udah buruan, tulis cek sono. Iya. Aduh, mau nyong. Gaji kamu besok turun. Gaji aja digedein, badan lo gedein. Hai. Kita jalan dulu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Nih. Dah, Dek. Balik. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian lihat kan, Atar sama Paris. Mama selalu berdoa buat mereka. Agar mereka selalu bahagia sampai maut memisahkan mereka. Amin. Mila, kamu catat ya omongan Mama. Ya, sebelum Mama ini kecolongan karena Malik diam-diam menikahi Ranum. Jadi Mama harus mencari gadis yang cocok buat Malik. Dan gadis itu harus sederajat sama keluarga kita. Cantik ya dia? Kamu mau nikah kan sama dia? Makasih ya udah nolongin saya. Kalau nggak ada kamu, nggak tahu deh uang redaksi untuk majalah saya kapan bisa dibayar. Nah, gitu napa? Senyum, pan enak dilihat mukanya. Kalau ibarat kata orang Betawi bilang, gurih, sedap mukanya dilihatnya. Makanya Neng, jangan suka galak-galak sama saya, ntar kualat loh. Bagaimana kalau misalnya sebagai rasa ungkapan terima kasih karena saya sudah bantu Neng, kita ngupi-ngupi. No di sana, di kafe, nyok. Nggak kebalik nih, kok jadi kamu sih yang traktir saya? Ya daripada saya minta traktir si Neng, terus si Neng nggak mau traktir saya, kan tensin saya. Mending saya yang traktir, nyok. Ya udah deh, iya. Asik, jadi juga gue ditraktir si Neng. Yuk. Loh, katanya kamu yang mau traktir saya. Oh iya lupa. Aduh, cakep-cakep. Ternyata tajam juga ingetannya kayak pisau. Ya. Ngopi-ngopi aja ya, nggak ada gandeng-gandeng tangan. Maaf, salah. Saya pikir tas. Duluan. Ya.
Tante. Karina, kamu cantik sekali. Tante yakin kamu itu cocok sekali buat Malik, putranya Tante. Yaudah silakan duduk. Coba lihat ini. Itu fotonya Malik, putranya Tante. Gimana? Wah, kelihatannya Malik ini anak yang sangat baik hati ya, Tante. Dia anak yang amat baik. Dan dia salah satu anak kebanggaan Tante dibandingin anak-anak yang lain. Kenapa, Pak? Ini maksudnya apa? Nama gadis itu Karina. Dia gadis baik-baik, dari kalangan terhormat. Ya, status sosialnya juga tinggi seperti kita, Malik. Cantik ya dia? Kamu mau nikah kan sama dia? Mama nggak salah, Ma. Mama mau menjodohkan aku dengan gadis ini. Iya, Malik. Karena Mama pikir kamu nggak bisa mencari gadis yang benar. Jadi ya, Mama harus turun tangan. Dan ingat ya, Malik, tidak ada negosiasi dalam perjodohan ini. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kamu harus menerima tawaran ini. Karena Mama pikir dia jauh lebih pantas dibandingkan gadis gembel seperti Ranum itu. Ngerti kamu, Malik? Astagfirullahaladzim, Mama. Dan Mama tahu kan jawaban aku apa? Oh, jadi ini gadis yang kamu mau jodohkan sama Malik? Tapi aku nggak mau sama dia, Umi. Ya sudah, kalau kamu memang tidak suka, kamu tidak mau, ya sudah tolak saja. Kenapa mesti repot-repot? Umi harusnya mendukung saya menjodohkan gadis itu sama Malik. Jangan Umi melihat gadis gembel itu yang tidak pantas buat Malik, malah Umi rangkul masuk ke keluarga kita. Kasihan Malik, dia tuh tidak pantas buat Malik. Ma, maaf ya, Ma ya. Aku mau bilang sama Mama, yang berhak menentukan masa depan aku itu aku sendiri, Ma. Aku udah dewasa, aku bukan anak kecil lagi yang Mama bisa atur. Aku minta maaf sama Mama kalau aku lancang, Ma. Tapi siapapun orang itu, termasuk Mama, tidak berhak ikut campur dalam menentukan siapa istri aku, Ma. Karena nanti yang merasakan bahagia atau enggaknya ketika aku menikah adalah aku sendiri. Dan aku mau menikah dengan Ranum, Ma. Karena aku sayang Ranum dan aku cinta sama Ranum, Ma. Malik, tidak ada seorang ibu yang ingin mencelakakan anaknya, Malik. Mama melakukan ini semua demi kebahagiaan kamu dan demi kebaikan kamu, Malik. Kan aku udah... Diam kamu, Malik. Kamu jangan menjawab lagi. Pokoknya Mama tidak mau tahu. Besok kamu temuin Karina. Rencana perjodohan ini gak akan mungkin bisa terjadi. Kamu tahu kan, aku nggak akan pernah menerima siapapun selain kamu, Ranum.
Makanya aku pikir usulan ibu kamu itu adalah usulan terbaik. Kita harus ikuti itu. Maksud kamu, Malik? Kita harus menikah di KUA, Ranum. Seperti saran ibu kamu. Dengan begitu masalah selesai, kan? Malik, maafin aku. Aku gak akan pernah mau menikah sama kamu sebelum kamu direstui sama ibu kamu. Karena restu ibu itu adalah penting untuk kelanggengan pernikahan. Ranum, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Aku mau kamu yang jadi istri aku. Tapi sekarang kamu tahu kan, mama aku menjodohkan aku sama perempuan lain. Mama aku memaksa aku untuk menjadikan Karina itu sebagai istri aku. Tapi aku tetap gak bisa. Ayo, Malik. Ranum, aku punya ide. Tapi kamu harus ikutin ide aku ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malik? Karina kan? Maaf, aku udah kenal kamu dari foto yang dikasih Mama. Aku sama mami aku baru aja mau ke restoran. Kita ketemu di sana kan? Oh, atau jangan-jangan Nak Malik memang mau jemput kita, iya? Sebenarnya enggak sih, Tan. Ya kebetulan aja mampir sini. Yaudah, silakan masuk dulu. Maaf Tante, maaf Karina. Maksud kedatangan saya ke sini, ya saya ingin memperkenalkan perempuan yang ada di samping saya ini. Namanya Ranum, Tante. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya saya minta maaf sama Karina, sama Tante. Karena saya rasa rencana perjodohan yang direncanakan sama mama saya itu nggak akan mungkin bisa terjadi. Karena perempuan satu-satunya yang akan saya nikahi nanti cuma Ranum. Assalamualaikum, saya Ibu Samira. Apa? Malik datang ke sana? Jeng Samira tahu nggak siapa yang bawa Malik ke rumah ini? Calon istrinya, Ranum. Saya nggak terima dipermainkan seperti ini. Maksudnya apa? Hah? Astaga. Saya betul-betul kecewa ya, Jeng. Hargai dong perasaan anak saya. Jeng. Tolong Jeng, saya minta maaf banget Jeng. Ini pasti salah paham. Saya betul-betul tidak tahu maksud Malik membawa Ranum ke sana. Nanti pasti saya jelasin sama Jeng ya. Aduh, Malik betul-betul keterlaluan Jeng. Saya betul-betul minta maaf. Maaf aja nggak cukup untuk menghilangkan rasa kecewa dan tersinggung saya ini, Jeng. Saya betul-betul nggak terima. Jujur sekali, saya betul-betul nggak terima. Saya nggak terima anak saya dipermainkan seperti ini. Malik, sampai kapan sih kamu berhenti memalukan Mama? Pokoknya Mama nggak mau tahu. Kamu minta maaf sama Tante Anastasia dan Karina. Aku nggak ngerasa bersalah, Ma. Jadi untuk apa aku minta maaf, Ma? Dan memang kenyataannya kan, Ma. Kalau aku sangat mencintai Ranum. Ini semua tuh salah Umi. Kok
Jadi Umi ikut diseret-seret? Umi tuh selalu belain Malik sama perempuan gembel itu. Makanya nih, sekarang Malik jadi menentang saya. Sikap dia tuh jadi gak terkendali. Kita tuh berpikir pakai logika, bukan hati dan perasaan aja. Buktinya ini Malik, hati dan perasaan kamu tuh sudah dibutakan sama cinta yang gak jelas. Ma, ya aku cuma berusaha untuk jujur aja, Ma. Kalau aku memang mencintai Ranu. Dan memang rencana perjodohan ini gak akan berhasil, Ma. Percaya sama aku. Umi pikir Malik itu benar. Soal cinta itu adalah urusan hati. Jadi kamu tidak bisa memaksa Malik untuk menikahi Karina karena demi keegoisan kamu itu. Untuk mendapatkan menantu yang sederajat dengan tingkat sosial kita. Tidak bisa. Kok jadi saya yang dibilang egois? Ya karena kamu tuh sok yakin dan merasa paling benar. Bisa memilih gadis yang kamu kira bisa membahagiakan Malik. Samira, kamu bisa mengalah sedikit saja untuk membahagiakan Malik. Maksud Umi? Ya, maksud Umi, kamu bisa menghargai keputusan Malik untuk dia bisa memilih Ranu menjadi istrinya. Baik, Malik. Kalau kamu nggak mau menuruti kemauan Mama, jangan salahkan kalau Mama menempuh cara ini supaya kamu bisa tetap menikahi Karina. Untuk menyingkirkan jauh-jauh gadis kampung itu dari kehidupan Malik. Saya betul-betul minta maaf. Ini betul-betul ada yang salah. Jeng Samira, kalau memang si Malik itu sudah ada jodohnya, kenapa disodorin sama anak saya? Tenang ya, Jang. Anak saya itu sedang dibutakan sama gadis kampung itu. Dan sampai kapanpun, saya tidak akan pernah menjodohkan Malik anak saya sama perempuan gembel seperti Ranum itu. Iya, saya ingin sekali anak saya itu dijodohkan dengan orang yang sekufu dan serajat dengan saya, yaitu Jeng juga Karina. Jadi saya mohon kedatangan saya di sini, saya minta kerjasama Jeng juga Karina untuk membukakan mata Malik. Maksudnya Tante? Maksud Tante minta tolong sama Karina untuk menyingkirkan jauh-jauh gadis kampung itu dari kehidupan Malik. Sebab satu-satunya gadis yang Tante setujui cuma kamu kok, Karina. Kamu suka kan sama Malik? Jadi gini, Jeng. Saya punya rencana. Mama mau kasih kesempatan untuk Ranum untuk mengenal keluarga kita lebih dekat. Iya, Malik. Gimana, sayang? Kamu setuju kan? Mama serius kan? Mama nggak sedang mempermainkan aku kan? Atau jangan-jangan Mama punya maksud tersembunyi lagi terhadap Ranum? Malik, kamu kan bilang sama Mama kalau Ranum itu tidak seperti ibunya kan? Dan kamu juga minta sama Mama agar Mama tuh lebih mengenal siapa Ranum.
biar Mama tahu siapa Ranum sebenarnya. Jadi Mama di sini nggak mau salah langkah, Malik. Mama mencoba menurutin apa yang kamu mau. Mama kasih, Maya. Kasih. Mama mau kasih kesempatan untuk Ranum. Yaudah besok aku ajak Ranum ke rumah ya. Bagus, Malik. Lagian ada hal yang penting yang Mama mau sampaikan sama kalian berdua untuk masa depan kalian berdua juga ya. Iya, Ma. Apa Malik? Mama kamu tiba-tiba nyuruh aku ke sana, ke rumah kamu. Iya, Ranum. Mama pengen ketemu sama kamu lagi. Katanya ada hal yang penting yang mau diomongin sama kamu. Hal penting apa sih, Malik? Aku juga nggak tahu sih. Mungkin ya hati Mama udah kebuka kali ya. Pokoknya kamu datang ya besok ya. Kata Mama juga ini menyangkut masa depan kita. Tapi Malik, gimana mungkin yang dulunya Mama kamu benci sama aku tiba-tiba ngajak aku ketemuan untuk kenal lebih dekat sama aku. Ya aku juga nggak tahu sih Ranum. Tapi nggak ada salahnya kan dicoba kan. Kita kan nggak bakal tahu kalau nggak dicoba. Pokoknya bismillah aja ya. Iya Malik. Jangan bawa-bawa agama dan ibadah. Mana ada sih perempuan baik-baik, berakhlak baik, ibadahnya baik, tapi dia menjelek-jelekan orang lain. Dan aku gak akan pernah mau menikah sama kamu kalau orang tua kamu gak nyetujuin. Lebih baik kita gak usah pernah ketemu lagi. Yang menyejukkan kalbu.